Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Vidya Yunitias, salah satu dosen dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 3 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar matematika, khususnya di sekolah jenjang SMP dan SMA. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar media pembelajaran, prinsip, fungsi, dan peran media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran matematika berbasis ICT, serta mengembangkan media pembelajaran matematika yang relevan dengan karakteristik materi serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada student-centered learning dengan model pembelajaran project-based learning yang di dalamnya memuat metode, diskusi, tanya-jawab, presentasi, dan praktek. Penilaian terdiri dari kehadiran, tugas individu, proyek media, dan laporan sebagai tugas akhir. Baik, itu tadi adalah gambaran dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Selanjutnya akan ditayangkan video proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Check this out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sudah pada sarapan ya? Belum. Oke teman-teman, coba mau ngecek dulu nih semangat matematikanya ya. Coba, salam matematika. Matematika kuat, pendidik hebat. Sip. Teman-teman, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang augmented reality. Ya, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang GeoGebra. Ya, apa fungsinya kemarin GeoGebra itu? Untuk Membantu memvisualisasikan. Iya. Nah, dengan ketika GeoGebra itu membantu memvisualisasikan benda-benda ruang khususnya, ya, maka augmented reality ini teknologinya lebih canggih lagi. Ya, apa bedanya? Augmented reality ini menghadirkan seakan-akan ada di dunia nyata, seakan-akan ada bersama kita, bisa kita sentuh. Ya. Nah, coba sebelum kita lanjut, ada yang pernah dengar augmented reality itu apa atau pengertiannya apa? Pernah. Apa itu? Itu bisa melihat 360 derajat. Oh gitu, bisa dilihat dari 360 derajat dari segala sisi. Oke, betul, boleh. Ada lagi? Aksesnya bisa pakai barcode gitu ya. Pakai barcode, ya. Nanti kita namai dia adalah marker, ya bahasanya ya. Oke, sip. Marker, yes. Nah, apa itu augmented reality? Ini adalah inovasi pembelajaran abad 21 yang ya menggabungkan di mana objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi ini bisa dihadirkan dalam waktu yang bersamaan di sekitar kita. Ya. Nah, pernah dengar VR? Virtual reality? Pernah. Pernah dengar doang?
Biasanya kalau pakai virtual reality dia gimana? Yang pakai kacamata. Pakai kacamata ya. Nah, ini temennya, tapi berbeda dengan augmented ya. Kalau augmented dia biasanya pakai marker. Kalau virtual Pakai kacamata. pakai ya, pakai alat bantu kacamata gitu ya. Nah, ya. Selanjutnya, kenapa sih kemudian augmented reality ini bisa kita jadikan media pembelajaran khususnya di matematika? Yang pertama, ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Ya, kenapa? Karena augmented ini menyajikan pembelajaran yang interaktif. Kalau pembelajarannya interaktif, berarti kan siswanya akan aktif, menjadi semangat, menjadi lebih termotivasi, gitu ya. Selanjutnya, mempermudah visualisasi. Ketika teman-teman mungkin ya, saya nggak tahu nanti cerita masa lalu kalian seperti apa. Ketika di sekolah suruh menggambarkan atau menggambarkan misalnya tentang kubus. Biasanya gambarnya di papan tulis, lalu digambarnya agak miring gitu ya. Nah, itu kan masih 2 dimensi. Ya, tapi kalau pakai ini ataupun GeoGebra sama ya, untuk memvisualisasikan, kita bisa melihat dia dari arah 360 derajat. Jadi kita tahu bagaimana tampak depan, bagaimana tampak atas, bagaimana tampak bawah dan sebagainya. Ya, selanjutnya meningkatkan pemahaman konsep. Nah, keberlanjutan dari mempermudah dalam memvisualisasikan. Ketika teman-teman melihat gambar itu menjadi lebih nyata, maka pemahamannya pun akan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Yaitu tadi karena pembelajaran ini, augmented ini bersifat interaktif, ya, sehingga bisa ikut bergerak ya siswanya dalam belajar. Oke. Nah, ini kita hari ini ya, setelah mengenal tentang apa itu augmented reality, kita akan memperdalam lagi bagaimana cara membuatnya. Ya, bagaimana augmented reality itu. Nah, salah satunya aplikasi yang bisa kita gunakan adalah Assembler Edu. Assembler Edu ini bersifat gratis, ya, tapi memang ada yang berbayarnya, tapi bisa juga kita akses secara gratis. Nah, sebelum kita praktek membuat augmented reality ini, saya akan membagikan. Nah, ini namanya marker, teman-teman. Ya, ini marker yang sudah saya buat. Ya, kita lihat dulu seperti apa sih, gitu ya, augmented reality ini dalam konteks pembelajaran matematika. Boleh dicek. HP-nya pada ada kuotanya kan? Ada. Oke. Silahkan di scan seperti kalian scan QR pada umumnya, QRIS yang suka pembayaran QRIS. Boleh di scan. Scan, coba. Berhasil, oke. Coba gimana? Ada suaranya. Ada suaranya, betul. Ya, oke. Boleh. Berhasil? Belum. Oke. Coba sini. Nah, berhasil nih. Lihat. Ya, bisa diputar-putar 360 derajat atas, bawah, kiri, kanan. Dan seakan-akan ini arahnya ke komputer ya. Seakan-akan ada di atas komputer kan? Iya. Iya, ada di atas tangan kita. Bisa, iya Bu.
Ya, oke. Nah itu ya kecanggihan augmented reality ini. Oke, tertarik buat nyoba lebih dalam? Tertarik. Oke, kalau gitu silakan teman-teman sesuai dengan instruksi saya semalam ya untuk mendownload terlebih dahulu. Sudah assemblernya di-download? Bisa pakai handphone, boleh pakai PC, atau yang bawa laptop boleh pakai laptop. Terserah enaknya yang mana ya. Yuk. Kita masuk ke assembler Edu-nya teman-teman. Bisa diperhatikan di depan ya. Login sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau sudah kita buat proyek. Ada tanda buat proyek? Ada Bu. Ada. Oke. Saya pakai yang default editor. Nah, tampilan kita akan ada grid alas ini ya. Nah, ini bisa bisa diputar-putar ya. Bisa Bu. Oke, kita perkecil untuk melihat. Ini bisa diperkecil, bisa diperbesar ya. Ini depannya ini ada tulisan depannya ya. Baik. Sekarang kita masukkan, kita klik menu icon 3D ini, kubus. Ada? Kalau di handphone, kalau yang pakai handphone kayaknya ada di bawah di bagian bawah kalau nggak salah. Ada 3D? Ada Bu. Oke, kemudian kita pakai yang free aja ya. Kita klik menu free ini. Oke, muncul. Cari yang basic geometry. Basic geometry. Sudah. Ketemu. Nah, di sini ada banyak pilihan 3D. Ada kubus, ada balok, ada kerucut, ada tabung. Ada? Oke, kita buat yang simple dulu aja ya. Kita buat kubus aja dulu deh. Ya, kita latihan dulu sekarang. Kubus, cube. Oke, mau warna apa? Warna biru deh ya. Biru. Boleh biru. Sudah muncul. Muncul. Di sini ada sumbu warna biru, merah, dan hijau. Sumbu biru berfungsi untuk narik ke depan dan ke belakang, memposisikan dia ke depan dan ke belakang. Kalau hijau, atas, bawah. Kalau merah, kiri, kanan. Ya, silakan posisikan sesuai enaknya kalian ya, view-nya gimana. Ini bisa kita perbesar, scale. Ada scale, ada tanda merahnya, kita perbesar. Nah, bisa dipindahin move, boleh. Tadi ya balik lagi move. Tuh, posisinya tengah-tengah. Sudah? Sudah. Oke, ada yang udah, ada yang belum? Sudah? Nah, ini adalah bangun 3 dimensinya, ya. Sekarang coba kita akan menamai, ya. Kita beri nama. Ini namanya apa? Kubus ya. Oke. Klik di sebelah kiri, itu ada teks, teman-teman. Ada teks. Nah, kita kasih nama, kita tulis kubus. Kubus. Ya. Di sini
boleh kita edit, kita sesuaikan. Warnanya juga bisa kita sesuaikan, mau warna apa itu bebas ya. Sementara ini pakai yang biasa saja dulu ya, sudah ada di sini, pakai warna kuning. Kita tulis kubus, lalu kita klik place. Coba mana ini? Oke. Kubus. Nah, ternyata nggak kelihatan, ternyata punya saya ada di belakang tulisan kubusnya. Kalau kalian merasa udah tadi place tapi kok nggak ada, coba di preview dulu, kita putar dia letaknya ada di mana. Kalau punya saya ada di belakang nih. Kalau yang tadi di bawah, Bu. Ada di bawah ya, boleh. Berarti kita, nah ini muncul kan sumbu ya, sumbu yang tadi ya. Berarti kita majuin aja. Tuh muncul tulisan kubusnya nih. Tadi kan ada di belakang nggak kelihatan ya? Iya. Kita tarik. Nah, saya coba ke atas nih supaya biar ada di atas tengah. Nggak di kananin. Nah, oke. Oh, tadi saya bikin 2 kali. Ini saya hapus saja karena tadi saya 2 kali ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Bisa ya? Bu. Kita bisa menampilkan 3D-nya dan juga deskripsi atau judulnya gitu, ini tentang kubus. Nah, kita juga bisa menuliskan penjelasan, misalnya ini adalah sisi, ini adalah rusuk atau rumusnya, bisa kita tuliskan di sini. Dengan cara apa? Dengan cara tadi teks, ya. Nah, sekarang coba saya mau bikin annotation. Di teksnya ada annotation, bisa diklik annotationnya. Oke, type-nya sudah sudah muncul ya, line, boleh circle, kita pakai line saja. Direction-nya ini. Oke, misalnya mau dikasih nama apa? Rusuk ya, rusuk. Mau ngasih tahu gitu, rusuk itu ada di sebelah mana? Makanya garis itu berfungsi untuk nanti ditempatkan di mana rusuk itu. Oke, place. Tapi kita tag dulu, rusuk itu ada di mana ceritanya? Bukan ceritanya ya, ini ya. Ada di mana posisinya? Di sini. Nah, diklik posisi rusuknya. Oke, tuh muncul tuh. Lihat kan? Ya. Oke, nah sekarang kita move, misalnya mau dikedepanin atau ke belakangin. Rusuk itu pasnya kan di sini ya? Pas ya di sini ya, oke. Sekarang saya coba putar. Wow. Gitu ya. Saya edit rusuknya, warnanya mau saya ganti biar tidak sama dengan kubus. Colornya saya ganti, misalnya warna pink lah ya. Play. Oke, sip. Tuh, ini rusuk. Teman-teman nanti bisa menambahkan sisinya mana ya, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Nah, itu bisa kalian tambahkan. Atau kalian beri penjelasan lebih detail, misalnya bahwa kubus ini memiliki 6 sisi gitu ya. Kemudian ada rusuknya, nah, seperti itu. Oke, bisa? Bisa. Bisa ya? Lalu. Wow, kreatif, berhasil. Ih, bagus. Good. Bagus. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang bagaimana caranya ini keluar tadi markernya, QR-nya, ya? Saya kasih nama dulu di sini nih, di bagian atas saya kasih nama dulu. Oke, misalnya namanya kubus. Saya save.
Oke, sudah saya save. Sekarang kita publish. Ya, caranya adalah dengan mempublish. Sudah klik publish? Sudah. Kita capture thumbnail. Kita kasih nama buku, sudah otomatis tadi ya. Lalu kita publish lagi. Nah, muncul di sini linknya, tapi kita mau pakai markernya, sehingga kita klik di sini QR marker. Nah, ini dia markernya, ya. Kita download sama kalian, nanti akan tersimpan di memori kamera ya biasanya ya. Oke, begitu caranya bisa. Bisa ya. Nah, selanjutnya silakan saya kasih waktu teman-teman untuk lebih memperdalam lagi membuat augmented reality ini. Silakan, boleh yang kubus ini diperdalam atau boleh pakai bangun ruang yang lain. Ya, silakan. Kenapa? Maksudnya mau di sini? Oh. Oh iya. Oke, waktunya habis ya. Ya, silakan. Ada yang mau presentasi ke depan? Boleh, Elsa. Siap. Coba. Ganti ini ya. Ganti laptop. Oke, perhatian teman-teman ya, kita lihat hasilnya Elsa. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu 5 segi 4. Ada 3 ya, proyeknya 5 segi 4, segi 5, dan segi 6. Setelah ini, yang teman-teman tahu kan kalau di augmented reality itu bisa dilihat 360 derajat ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari bawahnya. Selanjutnya kita preview untuk menjadi sebuah VR gitu ya. Nah, kita play. Nah, yang pertama itu 5 segi 4. Bisa kita lihat ada rumusnya. Ada rumus luas, yaitu luas sama dengan sisi ditambah 2 kali S kali T. Selanjutnya, kelihatan nggak Bu? Oke. Selanjutnya rumus volume. Rumus volume seperti ini Bu. Ya. Selanjutnya kita bisa next ke slide berikutnya. Kita klik next. Nah, akan muncul di 5 segi 5. Bisa dilihat juga dari atas, bawah, kanan, kiri, dan sampingnya. Rumus volumenya juga saya beri keterangan seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Rumus luasnya juga
Selanjutnya kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu 5/6. Sama saya juga mencantumkan rumus volum sama rumus luasnya. Bisa di tab ya, di info yang hitam ini di sini. Selanjutnya bisa di klik print juga untuk melihat yang sebelum-sebelumnya. Oke, cukup sekian Ibu yang presentasi yang saya Oke, sip. katakan. Berdiri tangan dulu. Coba diperlihatkan QR-nya sehingga teman-teman bisa melihat, bisa akses. Coba. Akses yang on your place ya, jadi beneran kelihatan kita ada di dekat kita. Nah, boleh diakses teman-teman. Low bed. Gimana, ada kendala nggak teman-teman? Bisa. 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 Ada di mana? Ada di saya? Belum. Lupa ikut. Saya ada di atas kepala saya atau di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ada. Muncul. Oke, sip. Bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Ada di mana? Ada di depan PC kalian? Ada di Ya. Di next coba. Klik next. Bentar, diperkecil dulu. Diperkecil dulu. Ada slide di sininya ya. Oke. Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Oke, saya beri tepuk tangan lagi untuk Elsa. Terima kasih. Ya, dipersilakan duduk lagi untuk Elsa. Nah, itu ya pembelajaran kita kali ini. Silahkan teman-teman diperdalam lagi di rumah. Dan buat teman-teman yang belum selesai, sudah pada selesai belum? Sudah ada yang belum? Oh, ada yang belum nih. Ini ya. Oke, yang belum saya tunggu hari ini sampai jam 8 malam. Ya, yang sudah nanti saya share link Google Drive-nya. Markernya nanti dikumpulkan di situ. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Oke. Baik, karena waktunya sudah selesai, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi